Malam di kota itu terasa berbeda. Lampu-lampu mewah menerangi jalanan, dan suara deru mobil sport menggema di antara gedung-gedung pencakar langit. Di dalam salah satu kendaraan mahal itu, duduk seorang pemuda dengan senyum penuh kepongahan. Raka, putra tunggal seorang pejabat paling berpengaruh, menatap jalanan dengan pandangan meremehkan. Baginya, dunia adalah taman bermain, dan semua orang hanyalah pion yang bisa ia permainkan sesuka hati. Di sekolah, ia bukan sekadar siswa biasa. Ia adalah penguasa tanpa mahkota. Setiap guru enggan menegurnya, setiap siswa takut menentangnya. Jika ada yang berani melawan, nasib mereka akan berakhir buruk, dikeluarkan secara misterius atau dipaksa meminta maaf meski tak bersalah. Semua tahu bahwa ayahnya bisa mengatur segalanya, bahkan hukum sekalipun. Dengan uang dan kekuasaan di tangannya, Raka merasa tak ada yang bisa menghentikannya. Namun, pengaruhnya tidak berhenti di lingkungan sekolah. Di klub-klub malam elit, ia dikenal sebagai pelanggan tetap yang royal. Malam itu, bersama gengnya, ia memasuki sebuah lounge eksklusif dengan langkah santai, seakan tempat itu miliknya. Musik berdentum, lampu remang-remang menciptakan suasana penuh kesenangan. Ia tersenyum tipis, menikmati tatapan iri dari para pria dan lirikan kagum dari perempuan yang terpikat oleh gaya hidupnya. Sambil meneguk minumannya, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Seorang pria duduk sendiri di sudut ruangan, tenang, tidak terpengaruh oleh hingar-bingar sekitar. Ada sesuatu dalam sikapnya yang mengganggu Raka, ketenangan yang tidak biasa. Ia tidak tampak kaya, tidak tampak takut, dan lebih buruk lagi, ia sama sekali tidak tertarik dengan kehadiran Raka. Raka tidak suka diabaikan. Seumur hidupnya, ia selalu menjadi pusat perhatian. Dengan senyum penuh ejekan, ia berjalan mendekat, diikuti oleh dua temannya yang tertawa kecil, sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Ia menepuk meja pria itu dengan kasar, menarik perhatian semua orang di sekitar. "Hei, bro. Duduk sendiri di tempat begini? Biar aku traktir minuman, siapa tahu kau akhirnya bisa menikmati hidup." Suaranya penuh sindiran, namun pria itu tetap diam, hanya menatapnya dengan mata tajam dan tenang. Tatapan itu membuat Raka merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, ketidaknyamanan. Tapi ia segera menepis perasaan itu. "Apa kau tuli?" katanya, kini dengan nada lebih keras. Gengnya mulai tertawa, menikmati pertunjukan yang akan segera dimulai. Namun, pria itu tetap tidak terprovokasi. Dengan gerakan lambat, ia mengangkat gelasnya, menyesap minuman tanpa mengalihkan pandangan dari Raka. Kemarahan mulai mendidih dalam diri anak pejabat itu. Tidak ada seorang pun yang pernah berani mengabaikannya seperti ini. Ia meraih kerah pria tersebut, menariknya dengan kasar. "Kau pikir siapa dirimu?" Namun sebelum genggamannya semakin kuat, dalam sekejap tangannya ditepis dengan gerakan cepat, dan tubuhnya terdorong mundur tanpa peringatan. Tidak ada pukulan, tidak ada kekerasan berlebihan, hanya satu gerakan kecil, tapi cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan dan nyaris jatuh. Hening seketika menyelimuti ruangan. Semua mata kini tertuju pada Raka, yang wajahnya merah padam antara marah dan malu. Gengnya terpaku, tidak percaya bahwa seseorang baru saja mempermalukan anak pejabat paling berkuasa di kota ini. Namun, yang paling membuat Raka terbakar bukan karena apa yang terjadi, melainkan tatapan pria itu. Dingin, penuh ketenangan, seakan ia hanya menghadapi seorang anak kecil yang sedang mengamuk. Dalam kepalanya, hanya ada satu pikiran, pria ini harus diberi pelajaran. Tanpa sadar, ia baru saja menantang seseorang yang berada di luar perkiraannya, dan itu akan menjadi awal dari pelajaran terpenting dalam hidupnya. Tatapan mata itu membakar amarah Raka lebih dalam. Ia bukan hanya dipermalukan di depan banyak orang, tetapi juga diremehkan oleh seseorang yang bahkan tidak dikenalnya. Gengnya menunggu reaksinya, siap membantunya jika ia memberi aba-aba. Namun, ada sesuatu yang membuatnya ragu untuk langsung menyerang. Pria di hadapannya tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan, bahkan ekspresinya tetap datar, seakan Raka bukan ancaman yang layak diperhitungkan. "Apa kau tidak tahu siapa aku?" Raka berusaha menjaga suaranya tetap stabil, meskipun rasa malu membuat darahnya mendidih. Pria itu masih tidak menjawab, hanya menyesap minumannya lagi sebelum akhirnya menatap Raka dengan sorot yang lebih tajam. "Aku tahu," katanya singkat, suaranya tenang. Tapi ada sesuatu dalam nada itu yang membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. "Dan aku tidak peduli."
Kata-kata itu meledak di kepala Raka seperti ledakan petir. Seumur hidupnya, ia selalu mendapat penghormatan, entah karena rasa takut atau kepentingan orang-orang di sekitarnya. Namun malam ini, ada seseorang yang tidak hanya berani menolaknya, tetapi juga dengan terang-terangan menunjukkan ketidakpeduliannya. Itu adalah penghinaan terbesar yang pernah ia terima. Tanpa berpikir panjang, Raka mengayunkan pukulan ke arah pria itu. Ia tidak peduli dengan konsekuensi, yang penting adalah menyelamatkan harga dirinya. Namun sebelum tinjunya mendarat, pria itu bergerak dengan kecepatan yang mustahil. Dengan satu langkah ke samping, ia menghindari serangan itu tanpa usaha berarti, lalu menggunakan sedikit tenaga untuk mendorong tubuh Raka. Seketika, keseimbangan Raka hilang, dan ia terhuyung mundur hingga hampir jatuh. Ruangan menjadi sunyi. Orang-orang di sekitar menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Geng Raka mulai gelisah, tidak terbiasa melihat pemimpin mereka kehilangan kendali seperti ini. Salah satu dari mereka, Dion, mencoba maju untuk membantu, tetapi pria itu hanya meliriknya sekilas, cukup untuk membuatnya mengurungkan niat. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat mereka semua memahami satu hal, orang ini bukan orang biasa. Dengan nafas terengah, Raka menggertakkan giginya. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya, kali ini tanpa kesombongan yang biasanya melekat dalam suaranya. Pria itu meletakkan gelasnya perlahan di meja, lalu berdiri dengan tenang. "Sersan Ardi," jawabnya singkat. "Tentara." Kata itu menghantam kesadaran Raka seperti palu godam. Seketika, semua terasa masuk akal, gerakan cepat, kontrol emosi yang luar biasa, dan ketenangan yang hampir menakutkan. Ia baru saja mencari masalah dengan seseorang yang jelas lebih terlatih dari dirinya. Namun, ego yang sudah lama menguasai Raka menolak untuk mundur. Ia melirik sekeliling, menyadari bahwa semua mata masih tertuju padanya. Menyerah berarti kehilangan muka, dan itu adalah hal yang tidak bisa ia terima. Dengan suara yang masih mencoba terdengar percaya diri, ia melangkah mendekat lagi, menatap langsung ke mata Ardi. "Baiklah, tentara," katanya, suaranya penuh tantangan. "Kalau kau memang sehebat itu, buktikan di tempat yang lebih layak." Ardi hanya menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Baik," jawabnya. "Kita selesaikan ini di luar." Ruangan yang tadinya penuh suara kini terasa seperti medan perang sebelum pertempuran dimulai. Semua orang tahu bahwa pertarungan ini tidak akan seperti yang lain. Raka baru saja menantang seseorang yang tidak bermain-main, dan ia tidak menyadari bahwa ia baru saja mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Udara malam terasa dingin, namun ketegangan di antara mereka membakar suasana. Orang-orang mulai keluar dari klub, membentuk lingkaran di sekitar Raka dan Ardi yang kini berdiri berhadapan di lapangan kosong. Lampu jalan yang remang-remang menciptakan bayangan panjang di tanah, seolah menandakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Geng Raka berdiri di tepi, ragu-ragu antara mendukung atau menghentikan pemimpin mereka. Tapi tak ada yang berani berbicara. Semua tahu, jika Raka sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ardi berdiri santai, tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, ekspresinya tetap dingin seperti sebelumnya. Sementara itu, Raka mulai merenggangkan tubuhnya, memasang kuda-kuda seperti seorang petarung profesional. Ia memang memiliki latar belakang bela diri, dan selama ini tidak pernah kalah dalam pertarungan jalanan. Namun, kali ini berbeda. Lawannya bukan sekadar preman atau mahasiswa biasa. Ia seorang tentara, pria yang hidupnya dihabiskan untuk bertarung, melawan ancaman nyata yang jauh lebih mematikan daripada duel malam ini. "Jangan pikir aku akan mundur," Raka mendengus, mencoba menutupi kegelisahannya dengan sikap arogan. Ardi hanya mengangkat alis. "Aku tidak pernah menyuruhmu mundur," jawabnya datar. "Aku hanya ingin tahu, apakah kau siap menerima konsekuensinya?" Kalimat itu seharusnya menjadi peringatan, tapi bagi Raka, itu terdengar seperti ejekan. Ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat lemah. Dengan satu langkah cepat, ia meluncur maju dan melayangkan pukulan ke arah rahang Ardi dengan kecepatan yang cukup mengesankan. Namun, seakan sudah bisa membaca gerakan itu, Ardi hanya sedikit memiringkan kepala, membuat pukulan Raka meleset tipis. Tanpa memberi celah, Raka melanjutkan dengan tendangan tinggi, mencoba mengenai rusuk lawannya. Tapi lagi-lagi, Ardi hanya melangkah mundur sedikit, membuat tendangan itu melewati udara kosong. Kerumunan yang menyaksikan mulai berbisik.
Ini bukan pertarungan biasa, ini seperti permainan kucing dan tikus. Dan yang lebih buruk, Raka mulai menyadari bahwa dialah tikusnya. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Tanpa berpikir panjang, ia menyerang lebih agresif, mengeluarkan semua kombinasi serangannya, pukulan cepat, tendangan rendah, bahkan gerakan tipu daya. Tapi Ardi tetap tenang, menghindari setiap serangan tanpa perlu mengeluarkan tenaga besar. Saat Raka melayangkan pukulan terakhir dengan penuh amarah, Ardi akhirnya bergerak. Dengan satu gerakan sederhana, ia menangkis pukulan itu, memutar tubuh Raka, dan dalam sekejap, tubuh anak pejabat itu terjatuh keras ke tanah. Semua orang terkejut. Tidak ada yang benar-benar melihat bagaimana Ardi melakukannya. Yang mereka tahu, satu detik Raka menyerang, detik berikutnya ia sudah terkapar dengan wajah penuh keterkejutan. Nafasnya memburu, tangannya menekan tanah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi Ardi tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dengan langkah ringan, ia mendekat dan berjongkok di sampingnya. "Kau terlalu gegabah," katanya pelan, suaranya tetap tenang. "Kau berpikir kemarahan bisa membuatmu menang. Padahal, itu justru kelemahanmu." Kerumunan kembali hening. Raka mengertakkan gigi, bukan hanya karena sakit fisik, tetapi juga karena harga dirinya hancur. Ini bukan pertarungan yang ia bayangkan. Ia berpikir akan bertarung sengit, menunjukkan kekuatannya, lalu menang dengan gemilang. Tapi kenyataannya, ia bahkan belum berhasil menyentuh Ardi sekalipun. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, takut. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan napas tersengal, ia mengepalkan tangan, bersiap untuk bangkit kembali. Ia menolak kalah. Tapi ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Ardi belum benar-benar serius, dan pelajaran sesungguhnya masih menunggunya di babak berikutnya. Tanah di bawah Raka terasa dingin, tapi api amarah di dadanya jauh lebih membara. Dengan gerakan cepat, ia memaksa dirinya bangkit, wajahnya memerah antara marah dan malu. Matanya menatap Ardi dengan kebencian, tapi yang ia temukan hanya ketenangan mutlak. Tidak ada kesombongan, tidak ada ejekan. Seakan pria itu tidak menganggapnya ancaman sama sekali. Itu justru membuat harga diri Raka semakin terbakar. Tanpa membuang waktu, ia menyerang lagi. Kali ini, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga strategi. Pukulannya datang bertubi-tubi, lebih terarah dan lebih cepat. Ia mencoba mengunci pergerakan Ardi, memaksa pria itu ke posisi bertahan. Namun, hasilnya tetap sama. Seperti bayangan yang tak bisa disentuh, Ardi menghindari setiap serangan dengan pergerakan minimal. Seolah ia hanya menari di antara pukulan Raka, tanpa perlu bersusah payah. Raka semakin frustasi. Otot-ototnya mulai menegang, napasnya memburu. Ia tahu, jika ia terus begini, staminanya akan habis lebih dulu. Tapi menyerah bukan pilihan. Dengan teriakan penuh emosi, ia mengayunkan pukulan terakhir, mengerahkan semua tenaga yang tersisa. Kali ini, Ardi tidak menghindar. Ia menangkis serangan itu dengan satu tangan, lalu dengan kecepatan yang hampir tak terlihat, ia memutar tubuh Raka dan mengaitkan kakinya. Dalam sekejap, dunia Raka berputar. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Napasnya seolah terhenti sesaat, dan rasa sakit menjalar dari punggung hingga ke kepala. Ia tidak pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Setiap pertarungan yang pernah ia jalani selalu berakhir dengan kemenangannya. Tapi malam ini, ia bahkan belum berhasil membuat Ardi mundur satu langkah pun. Dan yang lebih menyakitkan, ia baru saja dipermalukan di depan semua orang. Ardi berdiri di atasnya, tangan terlipat di dada. "Kau mengandalkan emosi, bukan teknik," katanya tenang. Kemarahan membuat gerakanmu mudah ditebak. Ia memberi jeda, membiarkan kata-katanya meresap dalam kepala Raka yang masih terbaring. "Kau mungkin terbiasa menang karena lawan-lawanmu takut padamu. Tapi aku bukan salah satu dari mereka." Raka terbatuk, mencoba mengatur napasnya. Kepalanya berputar, bukan hanya karena benturan, tetapi juga karena kenyataan pahit yang baru saja menghantamnya. Ia selalu berpikir bahwa kekuatan berasal dari dominasi, dari membuat orang lain tunduk. Tapi malam ini, ia bertemu seseorang yang tidak bisa ditekan dengan status atau ancaman. Seseorang yang benar-benar lebih kuat darinya, dan itu membuatnya takut. Kerumunan mulai berbisik, beberapa di antaranya menahan tawa.
Geng Raka tidak lagi terlihat percaya diri. Bahkan Dion, yang biasanya paling vokal dalam mendukungnya, hanya bisa menatap dengan ekspresi canggung. Raka mengepalkan tangan, jari-jarinya gemetar. Ini bukan hanya soal kalah dalam pertarungan. Ini soal harga diri. Jika ia membiarkan ini berakhir di sini, reputasinya hancur. Dengan sisa tenaga, ia mulai mendorong tubuhnya untuk bangkit lagi. Lututnya masih gemetar, tapi matanya tetap menyala dengan tekad. Aku belum selesai, desisnya. Ardi hanya menatapnya sebentar sebelum menghela napas pelan. Kalau begitu, katanya, memasang kuda-kuda untuk pertama kalinya, sekarang aku yang akan menyerang. Dan itulah momen ketika Raka sadar, ia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Saat Ardi mulai memasang kuda-kuda, udara di sekitar mereka seolah berubah. Jika sebelumnya ia hanya menghindar dan bertahan, kini aura yang terpancar darinya jauh lebih mengintimidasi. Raka, yang sebelumnya percaya diri, tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya dalam pertarungan, rasa takut yang nyata. Nalurinya berteriak, memperingatkannya bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang berbeda dari lawan-lawannya selama ini. Tanpa memberi kesempatan berpikir, Ardi bergerak. Gerakannya cepat, namun tidak terburu-buru, seperti predator yang tahu kapan harus menerkam mangsanya. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di depan Raka, menghilangkan jarak di antara mereka. Sebelum Raka sempat bereaksi, sebuah pukulan telak mendarat tepat di perutnya. Bukan sekadar pukulan biasa, tapi serangan yang dilakukan dengan presisi tinggi, menghantam titik vital yang langsung membuat seluruh tubuhnya lumpuh sejenak. Raka terhuyung, napasnya tercekat. Rasa sakit menjalar dari perut ke seluruh tubuhnya, membuat kakinya melemas. Ia berusaha mengangkat tangan untuk menyerang balik, tapi Ardi sudah membaca gerakannya. Dengan kecepatan yang hampir mustahil diikuti mata, Ardi menangkap pergelangan tangannya, memutarnya sedikit, lalu menggunakannya untuk membanting tubuh Raka ke tanah. Sekali lagi, ia merasakan dinginnya aspal, kali ini dengan rasa sakit yang jauh lebih menyengat. Kerumunan yang menyaksikan membeku. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan geng Raka, yang biasanya siap membantu, hanya bisa menatap tanpa daya. Mereka tahu, ini bukan sekadar perkelahian biasa. Ini adalah pelajaran, dan Raka adalah murid yang dipaksa untuk belajar dengan cara paling menyakitkan. Ardi berdiri di atasnya, menatapnya dengan ekspresi datar. Kau menganggap pertarungan sebagai permainan, suaranya terdengar tenang, tapi ada ketegasan yang membuat setiap kata terasa seperti pukulan lain bagi Raka. Tapi bagi orang sepertiku, bertarung bukan soal menang atau kalah. Ini soal hidup dan mati. Raka ingin membalas, ingin mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan harga dirinya, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Napasnya masih berat, dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil. Semua kekuatan, semua status yang selama ini ia banggakan, tidak berarti apa-apa di hadapan pria ini. Ardi berjongkok di sampingnya, menatapnya langsung ke mata. Kau menghabiskan hidup dengan merasa tak tersentuh, katanya. Tapi dunia nyata tidak peduli siapa ayahmu, seberapa kaya keluargamu, atau berapa banyak orang yang tunduk padamu karena takut. Cepat atau lambat, seseorang yang lebih kuat akan datang, dan jika kau tidak belajar sekarang, saat itu tiba, kau tidak akan beruntung seperti malam ini. Raka menggigit bibirnya, menahan emosi yang bergejolak di dadanya. Ia ingin marah, ingin membantah. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal, Ardi benar. Dan itu adalah kenyataan yang paling menyakitkan. Raka tetap terbaring di tanah, tubuhnya terasa berat, seolah energi yang tersisa telah benar-benar terkuras. Napasnya masih terputus-putus, dan dadanya naik turun dengan susah payah. Rasa sakit akibat serangan Ardi menjalar ke seluruh tubuhnya, tapi yang lebih menyiksa adalah kenyataan bahwa ia kalah telak. Tidak ada perlawanan, tidak ada kesempatan untuk membalas. Ia dipermalukan dengan cara yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Geng Raka hanya bisa berdiri terpaku, saling pandang dengan wajah kebingungan. Mereka tak tahu harus melakukan apa. Biasanya, jika Raka bertarung, mereka akan bersorak mendukungnya atau bahkan ikut campur jika keadaan memburuk. Tapi kali ini, tidak ada yang berani bergerak.
mereka menyaksikan dengan jelas bahwa Ardi bukan lawan yang bisa dihadapi dengan jumlah. Bahkan jika mereka menyerang bersama-sama, mereka tahu hasilnya tetap tidak akan berubah. Ardi masih berjongkok di samping Raka, memperhatikannya dengan ekspresi tenang. "Aku bisa saja menghancurkanmu lebih dari ini," katanya, suaranya tetap dingin dan tanpa emosi. "Tapi aku tidak melakukannya. Bukan karena aku kasihan, tapi karena aku ingin kau mengerti satu hal, ini bukan tentang kekuatan. Ini tentang siapa yang tahu bagaimana menggunakannya dengan benar." Raka mengepalkan tangannya, tapi jari-jarinya masih gemetar. Amarah, malu, dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuat pikirannya berantakan. Selama ini, ia hidup di atas kekuasaan dan status. Ia tidak pernah diperlakukan seperti ini, tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak bisa membantah kata-kata Ardi. Dengan perlahan, Ardi bangkit dan berbalik, berjalan menjauh dari lingkaran orang-orang yang masih diam terpaku. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah Raka yang masih tergeletak. "Ingat baik-baik malam ini," katanya tanpa menoleh lagi. "Jika kau ingin menjadi kuat, berhenti berpikir bahwa dunia akan tunduk padamu hanya karena siapa dirimu. Karena suatu hari nanti, akan ada seseorang yang tidak sebaik aku." Perkataan itu menggema di kepala Raka. Ia ingin menyangkalnya, ingin mengabaikannya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu bahwa peringatan itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Saat Ardi menghilang dalam kegelapan malam, Raka tetap di tempatnya, menatap kosong ke langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mempertanyakan segalanya. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak tahu apakah ia masih bisa menjadi orang yang sama setelah malam ini. Raka masih terduduk di tanah, matanya kosong menatap aspal yang dingin. Kerumunan mulai bubar, meninggalkannya bersama gengnya yang juga kebingungan. Dion, yang biasanya selalu vokal, kini hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang bisa dilakukan. Raka yang mereka kenal, pemimpin yang selalu berkuasa, yang tak pernah tersentuh, telah runtuh malam ini. Perlahan, Raka mencoba bangkit. Kakinya masih gemetar, kepalanya terasa pening, tapi ia memaksa dirinya berdiri. Ini bukan sekadar rasa sakit fisik, tetapi pukulan telak bagi harga dirinya. Selama ini, ia selalu percaya bahwa ia tak terkalahkan, bahwa semua orang di sekitarnya harus tunduk kepadanya. Namun kini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa dunia tidak bekerja seperti itu. "Kita pergi." Suaranya terdengar serak, nyaris tanpa emosi. Tanpa menunggu tanggapan, ia melangkah pergi meninggalkan arena yang baru saja menjadi saksi kekalahannya. Gengnya saling pandang sejenak sebelum buru-buru mengikutinya, tak ada yang berani menanyakan apapun. Raka berjalan tanpa arah, pikirannya dipenuhi kekacauan. Kata-kata Ardi terus terngiang di kepalanya. "Suatu hari nanti, akan ada seseorang yang tidak sebaik aku." Entah mengapa, kalimat itu lebih menakutkan daripada pukulan yang ia terima malam ini. Jika Ardi ingin, ia bisa saja menghancurkan Raka sepenuhnya. Tapi ia tidak melakukannya. Itu berarti ada orang di luar sana yang tidak akan menunjukkan belas kasihan seperti yang dilakukan Ardi. Dan jika Raka tetap menjadi seperti sekarang, ia tahu suatu saat ia akan menghadapi seseorang yang tidak akan memberinya kesempatan kedua. Setibanya di rumah, Raka langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia menatap bayangannya di cermin, wajahnya lebam, napasnya masih berat. Tapi yang paling mengejutkan adalah matanya sendiri. Tatapan arogan yang biasanya ada di sana telah menghilang, digantikan oleh sesuatu yang selama ini asing baginya, kesadaran akan kelemahan dirinya sendiri. Ia mengepalkan tangan. Selama ini, ia hidup dalam ilusi bahwa ia bisa mengendalikan segalanya dengan kekuatan dan statusnya. Tapi malam ini, ilusi itu telah dihancurkan dalam hitungan menit oleh seseorang yang benar-benar mengerti arti kekuatan sejati. Raka menarik napas dalam, lalu duduk di tepi ranjang. Ia tahu, jika ia terus seperti ini, ia akan berakhir buruk. Malam ini bukan hanya tentang pertarungan, tetapi juga peringatan.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka menyadari bahwa ia harus berubah, bukan demi membalas dendam, tetapi demi bertahan hidup. Di luar sana, dunia tidak peduli siapa dia. Dan jika ia ingin bertahan, ia harus menjadi lebih kuat dengan cara yang benar. Jadi, dari cerita ini kita belajar satu hal penting, kekuatan sejati bukan cuma soal fisik atau status, tapi bagaimana kita menggunakannya dengan benar. Kadang, kekalahan adalah guru terbaik untuk membuat kita lebih kuat. Nah, menurut kalian, apa pelajaran paling berharga dari kisah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar selalu update. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, kekuatan tanpa kebijaksanaan cuma akan jadi kehancuran.